Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 atau ini juga menjalankan terima kasih kepada saya hormati Bapak Faisal Hamdi, calon guru Kanan Tujuh, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian, guru dari SMP Negeri 2 Sumeneb, dan juga perwakilan dari tata usaha. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Saiful Rijal. Saya pengajar praktik program guru penggerak angkatan ke-7 yang saat ini mendapat tugas dalam mendampingi calon guru penggerak saya yang hebat, Bapak Faisal Hamdi. Untuk kedinasan, saya dinas di SDN Karangan 4 sebagai kepala sekolah definitif dan di SDN Karangan 3 sebagai kepala sekolah pelaksana tugas. Jadi kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mengajak ke cara pendampingan ibu-ibu diskusi visi dan prakarsa program sekolah, saya sebagai tenaga praktik sebelumnya memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah untuk diskusi visi dan mencari prakarsa perubahan untuk sekolah untuk SMP Negeri 2 Sumeneb yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini kita akan melalui beberapa sesi. Nantinya yang pertama kita akan memunculkan mimpi kita kepada murid kita ke depannya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melihat visi sekolah menyelaraskan dengan mimpi yang kita inginkan terhadap murid kita. Dan yang ketiga, nanti kita akan mengeluarkan semua pengalaman kita yang sudah kita lakukan sehingga visi yang ada tercapai. Dan yang terakhir adalah kita akan berdiskusi tentang prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan untuk merubah sekolah ini ke yang lebih baik. Namun sebelumnya mohon izin kepada Bapak bahwa ini hanyalah sebuah pembelajaran kepada calon guru penggerak saya, yaitu Bapak Faisal Hamdi. Pembelajaran ini bukan berarti mau merubah visi sekolah, bukan berarti mau serta-merta ingin dengan sendirinya melangkah, tapi ini adalah sebuah pembelajaran kepada Bapak Faisal untuk berdiskusi sebagai calon guru penggerak yang akan menjadi kepala sekolah, yang akan menjadi pengawas sekolah, dan akan menjadi instruktur pembelajaran. Insyaallah, amin. Dan sebelum ke Pak Faisal, saya berharap semangat Pak Faisal ini juga bisa tertular kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa sama-sama menjadi pelopor, sama-sama jadi prakarsa masuk ke program guru penggerak, baik itu dari CGP ataupun pengajar praktik, kalau bisa sampai ke atau. Jadi singkat saja pengantar dari saya. Langsung saja kita berikan kesempatan yang begitu berharga ini kepada Pak Faisal memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 2 Sumeneb. Silakan. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumeneb yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Lembaga Kurikulum Bapak Bambang, dan juga Bapak Ibu perwakilan, sekaligus saya perkenalkan Pak Rijal. Bapak Ibu yang duduk di sini adalah motor dari SMP Negeri 2 Sumeneb. Jadi penggeraknya memang beliau ini. Pak Bambang ini wakil kurikulumnya, kemudian Ibu Endang ini adalah asisten kurikulum, kerjanya bukan 24 jam, lebih dari 24 jam. Kemudian yang di sebelahnya Ibu Endang Ayu, beliau selain kurikulum juga koordinator BK, kerjanya juga di sini semuanya orang-orang yang Deputi yang di samping kiri saya Bu Herindra, ini koordinator TU. Kalau SMP 2 apa sih yang beliau nggak tahu, Pak? Iya, beliau ini juga motornya dari SMP 2. Kemudian di SMP itu juga guru yang berprestasi, Pak. Jadi memang yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Oleh karenanya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rijal tadi, saya di sini masih belajar, Bapak Ibu. Jadi belajar untuk membuat visi. Artinya sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Rijal, bukan mengubah visi yang sudah ada di SMP Negeri 2, tapi sebagai pembelajaran bagi saya bagaimana untuk merangkai sebuah visi. Bapak Ibu, inilah yang saya ketahui tentang visi, yaitu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Ketika kita menggambarkan sebuah visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri untuk mewujudkannya. Akhirnya kita akan terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di sekolah agar terjadi upaya perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan yang diperlukan agar visi yang diimpikan menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu, mendidik anak berkreasi, merangkai kata jadi puisi. Bersama saya Faisal Hapsi, kita diskusi membahas visi. Bapak Ibu, visi, untuk membuat sebuah visi kita akan melengkapi kalimat perubahan yang akan kita isi sepenuh hati dan pikiran. Nantinya dari kalimat perubahan tersebut akan tersusun sebuah paragraf untuk dapat menggambarkan sebuah visi tentang murid dan sekolah yang Bapak, Ibu, dan saya pribadi tentunya diidam-idamkan. Yang perlu kita garisbawahi, Bapak Ibu, bahwa dalam membentuk sebuah visi nantinya, visi yang tercipta nantinya diharapkan berpihak pada murid dan menuntut murid untuk menjawantahkan profil pelajar Pancasila. Inilah kalimat perubahannya, Bapak Ibu. Nah, saya sudah menyiapkan kertas sekaligus pertanyaannya di sini. Bapak Ibu silakan melengkapi. Kurang ya? Enggak.
Oke, kita diskusi mulai yang kalimat rupang yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak Ibu diisi. Beri saja nomor satu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Boleh lebih dari satu, ya. Boleh lebih dari satu. Ya. Harapannya murid kita seperti apa? Kita memimpikan murid seperti apa? Cukup Bapak Ibu? Masih ada ini. Baik, itu yang pertama ya. Kita lanjut dengan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah wah istimewa. Ini bisa diangkat di bawah dekat ya, nanti kalau ada yang berbicara ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut dengan kalimat yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan saya minder kalau melihat tulisan Bapak Ibu ya. Tidak ada garis tapi lurus. Kalau saya tulis biasanya ada seringnya, kadang naik, kadang turun. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya dengan yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar dulu bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kitanya ya, mohon maaf tidak ada peletakan koma ya, sehingga bisa multitafsir. Untuk tidak diprotes dulu bahasa Indonesia. Oke, mohon maaf Bu Selvi sudah sampai nomor 4 apa ya? Bu Selvi langsung nomor 5 boleh, nanti mengejar 1, 2, 3 ya. Ya. Tapi tidak ada yang begitu ya. Susulan ada ya. Oke. Sudah Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk
Jadi mengungkapkan isi hati. Curhat, oke. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa kita dan warga di sekolah paham bahwa nanti dari jawaban Bapak Ibu kita akan buat satu kesimpulan, satu dan yang merupakan kesepakatan bersama. Kira-kira jawaban nomor satu kita sepakati apa? Dari jawaban Bapak Ibu kita rangkum jadi satu kalimat yang mewakili dari jawaban dari semua jawaban Bapak Ibu. Dan kesimpulannya saya yang tanya. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba merumuskan ya dari kalimat penumpang. Mungkin bisa mewakili dulu ya Pak Bambang, jawabannya Pak Bambang. Terima kasih Pak Misal. Saya akan menjawabkan untuk berikan jawaban yang pertama. Menurut kami, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Artinya, siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin yang servis silakan. Satu ya Pak. Iya. Berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Ya baik, terima kasih Pak untuk karena masih belum ya Pak karena saya terlambat. Kan masih nomor satu. Nomor satu, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik dan sikap dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tantangan masa depan. Tidak salah juga orang, tapi visinya sama. Jadi apa yang saya tulis pada intinya ternyata ya sama dengan Bapak Ibu sebelumnya bahwa kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, yang inovatif dan kreatif untuk siap menghadapi tantangan masa. Wah, sudah komplit ya. Oke. Kayaknya teman Devian ya. Jadi walaupun saya menuliskan dua kata, tapi yang maksudnya itu saya cukup. Padahal tidak saling ngerpek ya. Tidak lirik-lirik. Kita tinggi Pak. Jadi saya memimpikannya itu punya murid yang kreatif dan inovatif. Yaitu yang ada di kepala saya. Kreatif dan inovatif. Ya.
Ini banyaknya lanjut ke Ibu Gali. tidak jauh beda dari teman-teman. Saya mengimpikan siswa SMP 2 itu memiliki kreativitas, inovatif, sopan dan santun, serta berakhlak mulia. Oke Bapak Ibu, berarti kita ini sangat mudah bagi saya menyimpulkannya karena kebetulan sepertinya memang ada chemistry ya dari Bapak Ibu di sini ya. Jadi berakhlak mulia, kreatif, inovatif, sopan satu berakhlak mulia berikutnya. Kreatif, inovatif, dan bisa menjawab tantangan masa depan. Kalau boleh saya kasih kata adaptif, mungkinkah yang dimaksud? Ya, adaptif ya, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan adaptif. Oke, kita dapat kesimpulan untuk soal yang pertama. Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua mungkin dari Bu Heli sekarang. Oh iya, coba Pak dilanjut. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang istimewa yang memiliki kelebihan masing-masing. Ayo, coba dilanjut Pak. Menurut saya, kita percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa dan pemimpin masa depan. Wah, aset bangsa pemimpin masa depan. Langsung ya Pak. Oke langsung. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Potensi plus karakter yang berbeda-beda. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, individu yang selalu berkembang dari dalam. Berkembang dan berbuah. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi unik yang memiliki keistimewaan dan pasti hebat di bidangnya masing-masing. Oke. Baik, berarti yang nomor 2 kalau dapat kita simpulkan, istimewa dengan kerjaan ini apakah sama dengan unik Bapak Ibu? Sama ya? Oke. Istimewa dengan kelebihannya, kemudian merupakan aset bangsa dan memiliki masa depan dan mempunyai karakter yang berbeda. Karakter berkuasa yang berbeda tapi unik. Ya. Berarti kita mendapatkan kesimpulan karena kuncinya di istimewa dan unik. Oke? Merupakan pribadi yang istimewa dan unik. Kita lanjut coba dengan nomor 3. Silakan. Boleh dibaca dulu? Oke. Benar Pak. Anda tidak selalu terakhir. Di sekolah kita mengutamakan adab dan karakter. Di sekolah mengutamakan adab dan karakter. Di sekolah kita mengutamakan keselamatan murid di dunia dan di akhirat. Kayaknya ini rangkuman nanti baru. Saya di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Oke, keselamatan dunia dan akhirat. Menurut saya di sekolah kita mengutamakan perspektif dalam memulai pengalaman belajar. Oke. Kepentingan murid. Pengalaman belajar sebenarnya. Oke. Oke, berarti Di selanjutnya. sekolah kita mengutamakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Wah, kenyamanan. Itu hubungannya dengan sabtra. Saya nggak ada apa-apa. Memang semuanya apa yang kita perlukan, Wendy selalu mendukung. Berarti
kesimpulannya, wah, ini kompleks sekali ya, dari mulai adab, karakter, keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Apakah sama dengan adab dan karakter? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Berarti tetap harus jadi satu kalimat ya. Oke. Mengutamakan adab dan karakter untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kepentingan murid, pengalaman belajar dan kenyamanan ikut di kepentingan. Kepentingan murid kan mengharapkan pengalaman dan kenyamanan. Oke. Berarti kata kunci dari itu juga adalah di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Kepentingan murid, adab dan karakternya. Ini di bagian belakang. Kepentingan murid untuk keselamatan gitu ya. Untuk keselamatan, oke, keselamatan dengan adab dan karakter, oke? Oke, sip. Kita lanjut dengan nomor 4. Gimana? Berarti ada karakter ini untuk mewujudkan keselamatan, kepentingan dan keselamatan. Oh, adab dan karakternya di depan. Oke. Mengutamakan ini sudah kayak sampai backup ya. Berarti mengutamakan adab dan karakter demi kepentingan murid untuk keselamatan. Oke. Selamatan hidupnya ada apa? Ada selamatan hidup. Oke, sip. Keselamatan untuk alatnya itu ada, tujuannya untuk memenuhi kepentingan, endingnya nanti keselamatan. Oke, subjek kita objeknya. Nomor 4, Badan Ayu pertama. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu pendampingan untuk belajar untuk berhasil dalam tugas perkembangannya. Ini namanya pendidikan. Oh iya. Bagian penting. Ya, akan memiliki tugas perkembangan. Iya. Itu Perlu pendampingan. agar berhasil. Selamat pagi dunia Selamat akhirat. Oke, lanjut silakan. Pak Bapak untuk selfie. Selfie. Oke. Iya, nomor 4. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah masa depan bangsa dan harapan orang tua. Masa depan bangsa dan peran masa depan bangsa dan harapan. Ini kan pendidikan ya, menurut kita. Iya. Iya. Murid di sekolah kita Sadar sadar betul bahwa Murid di sekolah ini untuk murid kayak untuk kita, komanya di sekolah. murid di Loh, sekolah. tadi memang ada apa ya? Iya, ada istilah kurang koma. Oke, selfie benar ini. Kebayaan. menurut saya murid di sekolah kita sadar, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka butuhkan. Kita sadar betul bahwa Apa yang mereka butuhkan. Jadi kita sadar apa kebutuhan murid di sekolah. Seperti itu. Tapi yang saya nggak bisa remedi di sama Oh iya, bisa. Oh, saya nggak perlu lagi ya benar ini ya. Oke, siap. murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik secara akademik dan non akademik. Kembali ke penting tadi yang dari istimewa ya.
memiliki kemampuan berbeda. Oke. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka harus dilayani dengan segenap perhatian untuk menemukan keistimewaan mereka masing-masing. Dilayani. Kodok. Dilayani kan berarti didampingi berarti ya. Oke. Percaya kata-katanya beda kok. Oke. Apa yang mereka butuhkan berarti yang dibutuhkan pendampingan tadi ya. Oke. Perkembangan terkait kemampuannya berbeda-beda. Oke, berarti kalimat akhirnya, kalimat kuncinya memang murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu pendampingan untuk perkembangan dalam rangka karena kemampuannya berbeda-beda. Oke, perlu pendampingan untuk perkembangannya. Oke, Bapak-Bapak, kita kan coba lima Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Bapak. Saya coba ya teman-teman. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Bukan mengatakan bangsa. Itu bukan coba-coba Pak. Nah, itu sudah betul. Buat Anda yang coba-coba. Memajukan apa saja itu pendidikan ya. Memajukan pendidikan anak dan mencerdaskan ya. Benar. Terus silakan Bu Hedi. Kita warga di sekolah yakin untuk maju dan mewarnai dunia pendidikan baik secara lokal dan skala nasional. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid-murid dengan benar sesuai dengan minat mereka, melayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Mendidik murid-murid dengan benar sesuai dengan minat keistimewaan, melayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, silakan dilanjut. Nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing murid dengan baik dan benar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Persis. Tapi kan satu mendidik, satu membimbing. Ya. Membimbing murid-murid yang baik dan benar sesuai kebutuhan mereka. Terakhir, Jepri. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan potensi murid. Ini rangkumannya berarti juga. Kata seperti itu rangkuman ini ya. Coba diulang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan potensi murid. Menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan potensi murid. Sepakat ini kata kuncinya memang ya. Oke. Oke, terakhir. Kita dan warga di sekolah paham bahwa kita mampu membuat sekolah yang semakin maju dengan meningkatkan kerjasama dan kebersamaan dalam segala dimensi. Sama lagi, sekolah yang maju dengan kerjasama dan kebersamaan dalam segala Oke. Kita dan warga di sekolah paham bahwa untuk mewujudkan impian besar murid di sekolah kita,
harus berkolaborasi, berjalan bersama, bergandengan tangan untuk meraih mimpi bersama. Oke. Bekerja sama juga. Ya, saya. Iya. Kita dan keluarga di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki kelebihan masing-masing yang perlu kita bantu mengembangkannya secara bersama oleh semua guru dan seluruh warga di sekolah. Ya guru, ya ibu, ya Pak Kepul, ya jaga malam, Semua di sekolah. Oke. Kerja sama kolaborasi itu. Kalau gitu Pak Bambang dulu. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah paham bahwa apa yang akan diharapkan oleh ketua didik dan akan kita wujudkan secara bersama-sama. Iya. Kerjasama dan kebersamaan kalau bergandengan tangan tadi apa itu? Bagian Waalaikumsalam. Sepertinya kita dan warga di sekolah paham bahwa dengan kerjasama tim yang solid seluruh warga sekolah kami dapat mewujudkan impian murid di masa depan. Oke. Iya. Hanya subjek dan bilang pesan nih, dengan kerja sama tim yang solid tadi ya. Iya, Yang solid. seluruh warga sekolah tentunya Pak. Ya, seluruh warga sekolah. Kami dapat mewujudkan impian murid di masa depan. Maka dapat mewujudkan dapat mewujudkan impian impian murid di masa depan. Oke. Dari kalimat tumpah sudah mendapat kesimpulan. Bahkan sebenarnya bukan kesimpulan nih. Karena sepertinya memang ada chemistry, ada koneksi di antara Bapak Ibu. Kerjanya bukan 24 jam. 24 jam, oke. Kita sefrekuensi katanya. Iya. Oke, dari yang Bapak Ibu tadi sampaikan dan kalimat tumpang tadi, kira-kira visi yang tepat menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Silakan ditulis kembali dulu. Nanti kita paskan bareng-bareng lagi. Dari 1 ke 3 bagaimana? Kira-kira jangan-jangan sama nanti ya. prestasi dan saya nggak usah nyebut Pak, kan semua saja Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Udah memang itu. Ya ada tadi. Ya pasti Pak. Itu bukannya begitu Pak. Oke. Itu gimana semua? Oke, kita coba ya dari Pak Bambang dulu deh, karena Pak Bambang minta yang pertama. Terima kasih. Khawatir jalan konvoy. Oke, silakan. Kalau saya dengarkan dari beberapa teman-teman tadi yang menjawab beberapa Kalimat apa? ya kalimat itu kalau kita simpulkan bahwa yang cocok menurut saya sebelum kita sepakati itu adalah unggul dalam imsak
prestasi dan budaya global. Mungkin Oke, jadi ini ya. Silakan. Unggul dalam tingkat prestasi dan berbudaya global. Kita bisa Indonesia. Sengaja karena masih kejadian. Oke. Dihitam putihkan ya, sengaja seni. Iya. Nanti kalau ada memang tugas kita untuk mewarnai sekolah. Oke, hasil diskusi ya. Oke, siap. Hasil karya. Oke. Unggul dalam tingkat prestasi dan berbudaya global. Ini hasil diskusinya. Sedangkan visi dari SMP 3 Sumeneb adalah unggul dalam tingkat prestasi dan berbudaya global. Berarti ini per ya. Oke. Karena kita sudah terbiasa melaksanakan visi itu, sehingga ketika Bapak Faisal meminta kita untuk mengisi lupa ini bukti karena visi kita itu sudah melalui proses. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Berarti apa yang saya bilang di awal bahwa ini adalah motor sekolah kesalahan. Berarti saya harus banyak belajar banyak apa yang belajar itu. Berarti banyak belajar dan belajar banyak dari Bapak Ibu yang hadir di sini. ya. Oke, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya? Oke, sudah selaras. Sudah, karena kita lagi punya tanggal laras. Lucunya. Oke. Aplikasikan dalam tanggal laras. Sampai di rangkuman saya tulisnya sudah sanggal laras. Sudah selaras. Oke. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sementara tidak. Sementara cukup berarti ya, karena sudah mewakili. Tapi pada perkembangannya pasti Ya. akan berubah. Karena kan ada tim. Oke. Seperti pendidikan kita ya, yang tidak yang selalu dinamis, tidak diam di tempat. Oke. Sementara cukup. Dan akan ditinjau kembali kira-kira kapan? Setiap tahun. Oke. Setiap awal tahun belajar. Sebelum Dan ditinjau kembali setiap awal tahun. Setelah penyusunan laporan EDS ya Pak ya. Semakin lengkap. EDS dulu dong Pak. Oke, untuk pelajaran. Oke, kita lanjut. Oh, tulis apa dulu? Setelah EDS Setelah penyusunan laporan EDS. laporan. kan itu nanti acaranya. Oh, betul bukan belajar. Dari EDS dulu nggak review. Sebentar, review. Itu anak-anak 27 jam sudah 3 jam menjaga 24.
kesimpulannya bahwa antara visi SMP 2 dengan visi hasil diskusi terdapat keselarasan. Oke, keselarasan. Mohon maaf Pak Jali, Oke, baik Bapak Ibu. Nah, inilah tujuan akhir dari setelah terbentuknya visi Bapak Ibu. Jadi kita akan merincikan sikap dan perilaku baik itu murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Kebetulan visi kita hasil diskusi dan visi sekolah sama. Jadi kira-kira apa sih yang dari perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang sekiranya sudah mencerminkan keberhasilan kita dalam mewujudkan visi sekolah kita tercinta ini. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh misalnya guru ramah kepada anak. Kalau di sini sudah yakin bukan sekedar contoh, karena memang sudah launching dengan sekolah ramah anak. Ya. Guru ramah anak ini sekedar contoh Bapak Ibu, diharapkan bisa mengembangkan dan melengkapi. Dari guru ramah kepada anak, guru mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak dalam belajar, kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan orang lain. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau menyempurnakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup? Oke. Ya, mungkin tambahan saya yang sudah dipresentasikan oleh guru dan anak-anak itu adalah setiap harinya di pintu gerbang sekolah itu ada 3S salin serta yang salam. Nah itu merupakan cerminan atau contoh konkret yang ada di sekolah kita, yaitu merupakan gambaran bahwa anak itu diberi motivasi, contoh, cara hormat kepada guru itu. Yang kedua mungkin ada guru dengan menyenangkan, pembelajaran berdifferensiasi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas, terhadap kesiapan dan pembelajaran yang menyenangkan. Terus orang tua yang mendampingi anak dalam belajar. Nah ini sudah pernah dicontohkan oleh wali murid pada waktu kegiatan penerima rapor. Jadi ada beberapa wali murid yang memberikan testimoni tentang partisipasi mereka dalam memberi pendampingan dalam proses belajar di rumah. Seperti itu mungkin ada ditambahkan dari saudara. Mungkin ini bisa menambahkan dari sarkas itu. Tapi ini sikap yang mohon maaf ya, sikap. Oke. Ya. Ini yang tadi berdiferensiasi apakah sama dengan nomor 2 Bapak, atau dipisah atau lebih sempurna ini? Artinya apakah diferensiasi itu menyenangkan atau menyenangkan tidak harus dengan diferensiasi? Entah ya Pak ya. Iya. Untuk mengajar dengan menyenangkan di sini mungkin tinggal ditambahkan saja dengan diferensiasi. Maksudnya ada peningkatan karena dengan melihat yang sudah kita lakukan ya berarti dengan berdiferensiasi anak-anak itu belajarnya, motivasi belajarnya meningkat. Ditunjukkan dengan kita tidak bisa keluar dari kelas dan selalu dijemput waktunya. Itu kan indikator kita untuk melihat bahwa pembelajaran kita
dididik dengan baik Pak. Oke, terima kasih. Berarti sudah tinggal berapa Bapak Ibu ya, guru ramah kepada anak. Kemudian yang kedua, guru mengajar menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Orang tua yang mendampingi anak dalam belajar, ini sudah ada testimoni dari orang lain. Oke. Kemudian yang terakhir, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan orang lain sudah cukup. Oke. Ya, belum ada cukupnya sih ya. Karena kalau terus kita bilang. Oke. Jadi kita tidak boleh merasa puas sampai di sini karena Setuju. karena murid itu berkembang dan unik gitu ya, dan saya kira apa ya, pengaruh dari luar itu yang begitu hebat melalui media sosial. Sehingga dalam nomor 4 itu kita tidak cukup di situ. Setiap hari akan terus kita motivasi, kita beri mereka penguatan, dan mereka tetap disiplin dan sopan. Begitu. Setiap hari ada penguatan ya. Oke. Nah, terutama Pak Faisal untuk yang nomor 4 itu penguatan bukan hanya selama ini kan kita berpikirnya penguatan itu selalu dilakukan oleh perusahaan, itu dilakukan oleh BK. Padahal itu adalah tugas bersama kita oleh semua guru, sehingga karena saya pernah mengamati anak itu ada yang kelas 7 enak, kelas 8 enak, kelas 9 baru menunjukkan yang tidak enak. Sehingga itu kan kita selaku guru punya harus apa ya, peka ya, punya apa ya namanya itu, harus melihat perkembangan anak itu nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Nah, berkesinambungan, harus berkesinambungan. Ya, itu ada kaitan. Setiap hari ada penguatan oleh semua guru. Berarti setiap hari dan berkesinambungan gitu ya. Dan berkesinambungan. Oke. Ini sesi yang terakhir Bapak Ibu terkait prakarsa perubahan, bahwa kita akan membahas mengenai visi tadi, bagaimana cara mewujudkannya. Tadi kita sudah mempunyai indikator dari Bapak Ibu ya, tercermin seperti apa tindakannya. Jadi sekarang bagaimana cara kita mewujudkannya dengan sebuah pendekatan yang apresiatif, yang biasa disebut dengan IA ya. Dan ini Bapak Ibu biasa kita lakukan dengan manajemen perubahan yang biasa disebut dengan BRAPJA. BRAPJA itu terdiri dari B, merupakan buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran. G-nya adalah gali mimpi. Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana. Terakhir A-nya adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah gambaran dari BRAPJA, Bapak Ibu. Nah, untuk BRAPJA ini, Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Jadi kita akan diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, mungkin ditulis nanti kita ya, silakan Bapak Ibu seperti apa, kira-kira inisiatif perubahannya seperti apa. Mungkin yang Pak Bambang tadi, misal sudah ada menyambut siswa di gerbang dengan gerakan 3S Pak Bambang ya.
Mungkin inisiatifnya kita bisa kembangkan menjadi gerakan 5S dan tidak hanya di gerbang misalnya. Silakan Bapak Ibu rumuskan, nanti kita rangkum bersama seperti apa. Sapa. Ya, bisa ya kalau sekarang kita nggak selalu ini sopan santun. Iya, silakan mungkin nanti kita rangkum Bapak Ibu. Iya, iya. Kira-kira inisiatifnya apa? Nah, semoga yang ini tidak simetrinya tidak sama. Karena kalau sama, hanya satu. Adalah. Oke, kalau apa? Jadi inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Dibaca? Ditulis dulu, nanti kita kita membuatkan persiapan ini. Misi. Kita akan bisa lihat dari visinya. Ketika unggul dalam tuntak, kira-kira supaya unggul dalam tuntak, kita harus kita mengatakan jadi inisiatifnya seperti apa, supaya berprestasi perubahan yang kita lakukan seperti apa. Mohon maaf Pak Rijal, waktunya kurang berapa menit? Masih jauh dari kalau sudah selesai semua berarti kan sudah selesai. Gitu. Tinggal satu ini, tinggal prakarsa perubahan. Melakukan kegiatan boleh ya? Boleh. Mengadakan kegiatan Cukup muncul, jadi lucu. Atau seperti ini saja Bapak Ibu. Ini kan sekedar contoh dulu ya. Cukup satu ya. Kira-kira perubahan apa? Satu ya. Misalnya misalnya tadi satu apa tadi misalnya? Nah, Ada kesimpulannya kami ini Pak. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Itu satu ya. Yang kedua, kehidupan dan kemampuan belajar. Yang kedua, mungkin melakukan kebiasaan yang Ini baik. sudah akan bagus ya. Sudah. Oke. Dialog siapa? Oke. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Yang berpihak pada murid ya. Karena kebutuhan belajar mereka tidak sama. Kita kebutuhannya. Oke, silakan. Apa Bang? Yang kedua, contohnya itu contoh konkret melakukan kebiasaan baik di sekolah. Ya contoh melaksanakan sholat zuhur berjamaah dalam pergantian. Terus menampung. Sebentar Bapak, ini bukan contoh konkret yang tadi, tapi yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi. Iya. Ya, kan berakhlak mulia. Iya. Di akhlak mulia, Oke. di akhlak mulia yang perlu dibiasakan itu adalah melakukan sholat zuhur berjamaah. Oke, sih, melakukan sholat zuhur berjamaah. Terus yang kedua, menampung semua hobi dari siswa dikemas dalam ekstrakurikuler. Oke. Jadi kan
hobi dari siswa itu bermacam-macam. Jadi kalau sebisa mungkin kita menampung semuanya untuk mewujudkan apa yang menjadi hobi dan kelebihan siswa di bidang akademik seperti itu. Memfasilitasi ya. Iya, jadi cuma dalam kegiatan ekstra kurikuler. Dengan siswa dengan ekskul. Ekskul. Iya. Nah, tadi kan sudah disebutkan kebutuhan belajar dari murid, terus apa yang bisa Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. pembelajaran. Nah, menurut saya sebelum mewujudkan hal tersebut, nah, kita harus menyiapkan gurunya dulu dong. Jadi gurunya harus disiapkan. Jadi seperti membentukkan learning community di sekolah, learning community agar sekarang muridnya itu dijadikan pembelajar sepanjang hayat. Gurunya dulu dong harus belajar sepanjang hayat juga. Ya, ini. Terus yang kedua, kita di sini ada yang berbudaya global ya. Nah, itu kan anak-anak nanti diharapkan untuk menjadi siswa yang adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, sebelum adaptif terlebih dahulu, anak-anak itu harus cinta kepada tanah airnya dulu, agar dia kenal terhadap budayanya, kenal terhadap karakter bangsanya, sehingga tidak mudah goyang atas perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan kalau positif tidak masalah, tapi kalau negatif itu ya dia harus punya mentalnya terlebih dahulu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Anda sudah lengkap ya. Perlunya meningkatkan intensitas pendampingan dan komunikasi bersama siswa dan orang tua siswa untuk mewujudkan tujuan bersama. Pendampingan dan kolaborasi ya. Pendampingan dan komunikasi dengan orang tua siswa. Oke. Baik, sudah kita lanjut. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira apa kolaborasinya? Berarti yang beredar mungkin tadi pengembangan community lebih sesuai di sini ya beredar ya. Jawaban yang beredar tadi lebih tepat di sini. Beredar tadi kan pembentukan yang community atau yang ini. Iya. Maka akan lebih tepat di sini. Apa saja kolaborasi yang dilakukan dulu? Nah, Kalau dalam learning community itu guru dengan sejauh sama jalan guru Pak. Antar guru ya. Mereka dilakukan dengan guru, Iya. dengan orang tua, seperti itu ya. Iya. Jadi lebih tepatnya ke ini ya. Ya. Oke. Ini nomor 1, 11, 11, Ada lagi tadi belum disebutkan ya. Kita sekolah inklusi Bapak. Sehingga kita sekolah inklusi sehingga kita harus mewujudkan ini pelayanan secara inklusif. Kan belum terwujud. Prakarsa perubahannya. Jadi kalau sudah ada, berarti dikembangkan atau ditingkatkan lagi kalau sudah ada. Berarti meningkatkan pelayanan Mewujudkan pendidikan inklusi yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. mewujudkan pendidikan itu sebelum Yang menjamin hak
belajar dari kegiatan tadi. Oke. Terkait ini kolaborasi dengan guru dan komuniti, guru dengan orang tua, kira-kira apa Bapak Ibu? Kolaborasi yang dapat dilakukan? Iya. Dari apa ya? Antara guru dan orang tua itu bisa di apa namanya? Dituangkan dalam kegiatan pembagian hasil belajar siswa. Dari situ kan itu sama halnya dengan ada hubungan guru dengan orang tua. Jadi guru melaporkan hasil dari selama belajar di sekolah dan ditindaklanjuti oleh sekolah. Seperti itu. Ya. Termasuk pembuatan grup awal kelas ya dengan orang tua. Melaporkan Hasil belajar siswa. belajar dengan mengundang ya. Iya, dengan mengundang wali murid. Dengan wali murid. Oke. Kemudian juga membentuk ya. Ya. Membentuk WA group. Ya, Bu. Orang tua dengan wali murid. Dengan wali kelas. Dengan wali kelas sampai kelas. Oke, terakhir dengan kepala sekolah, kira-kira Ya, koordinasi meningkatkan koordinasi. Ya mungkin dengan kepala sekolah pada waktu itu penerimaan laporan hasil belajar siswa itu di situ ada komunikasi antara orang tua dan wali murid. Ya, kok mengkomunikasikan Iya. juga Pak MBMP. Iya, mengkomunikasikan tentang capaian-capaian yang sudah dicapai oleh sekolah kepada wali murid. Seperti itu. berarti tidak hanya melakukan hasil belajar tadi ya, juga sosialisasi. Iya, sosialisasi dan menyampaikan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh sekolah kepada wali murid. Sosialisasinya terkait apa teman-teman? Tentang program-program sekolah. Program sekolah. Terus evaluasi capaian ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Itu ya, tadi ya. Ya. Ini kolaborasi yang dapat dilakukan. Ini kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, ini contoh konkretnya ya. Contoh konkretnya ya. Contoh konkretnya. Ya mungkin tadi itu contohnya 5S tadi, BDS. Itu adalah contoh konkret yang dilakukan sekolah dalam melalui ya, masyarakat pembiasaan yang baik di sekolah. Terus dilakukan sholat duduk berjamaah. Itu contoh konkret juga. Contoh konkret. Yasin ya. Ya, pembacaan Yasin setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai. Kan memang sudah kita setiap harinya. Surat Yasin sebelum pelajaran. Oke. Ada lagi? MPP ini. Iya, ini. Terus literasi, adiwiyata, iya, DMS, adiwiyata, sekolah anak-anak, Banyak nih. Inklusi, perubahan sebagai perubahan. yang perubahan. Sekolah untuk perlindungan. Sebenarnya pacaran juga masuk ya. Betul. Kedisiplinan yang disampaikan Budi tadi. Pacaran berbeda ya. Pacaran berbeda dan hari besar. Di kelima tidak ada peringatan hari besar.
Peningkatan bisa ada bisa. Peningkatan bisa. Oke. Bisa nasional dan bisa. Oke, terakhir Bapak Ibu. Kata jalan kerja pendidikan Pembelajaran prakasa perubahan ini. diwujudkan dalam Ya program mungkin, pembiasaan. iya mungkin ini perlu dibuat tim setiap, ya setiap kegiatan Membentukkan tim. pembentukan tim. Pembentukan Tim. Contohnya seperti GS itu ada tim tersendiri, SK tersendiri, sehingga itu program-programnya jelas seperti itu. pembentukan tim dengan SK Dengan SK yang kelas-kelas. Contoh salah satu contoh dari GS. Kegiatan. contoh yes. Oke. Termasuk di situ nanti tertuang bagaimana cara rancang waktunya, pelaksanaannya, anggaran dan sebagainya, ya cara kerjanya gitu. Berarti rancangan dan waktunya include di SK. Di program. Program kerja. Oh, program kerja. Rancangan waktu di program kerja. Berdasarkan program kerja itu kegiatan program kerja yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Iya. Ya. Semua ya, termasuk ada semuanya ada SK, ada program kerja. Konkretnya itu mungkin kalau misalnya mau dirangkum itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sama pengembangan diri yang sudah diatur waktunya sesuai dengan Kebiasaan dan pengembangan diri. yang waktunya diatur sesuai dengan rencana kerja program. Yang rancangan waktunya sudah diatur dalam program kerja. masing-masing. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke. Kesimpulannya bahwa terkait kegiatan hari ini, kesimpulannya bahwa yang isi tadi mungkin bisa hasil diskusi tadi yang selaras, hasil diskusi kita tentang visi ternyata selaras dengan hasil diskusi visi. iya hasil diskusi visi Selaras dengan visi yang sudah ada. Karena sudah ada game. dan ada di sekolah. Oke. Kemudian yang terkait perubahan, ini kan kesimpulan yang pertama, yang berkaitan kedua. Terkait perubahan, untuk sementara tadi ya. Perubahan sementara tidak ada, tapi dilakukan review setiap tahun. Mengadakan review ya. Lagi, Mengadakan review awal bulan. terkait semua kegiatan di awal tahun. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sudah berakhir Bapak Ibu. Singkat saja, ada hajatan di rumah Pak Kadir mempelai hati kalian santi. Terima kasih undangan yang hadir, semoga barokah dan dirahmati. Amin. Matur sakalampun, saya ini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rijal, silakan.
Sebelumnya tepuk tangan yang luar biasa dari semua untuk Pak Faisal. Tepuk tangannya untuk yang hadir, Pak. Saya hanya menjadikan. Ya, jadi saya memimpin melanjutkan. Tadi Pak Faisal sudah menyimpulkan dari hasil diskusi. Sementara saya akan menyimpulkan dari penampilan Pak Faisal yang pertama. Dan nanti baru akan saya memberikan masukan jika itu diperlukan. Yang pertama, diskusi yang dilakukan oleh Pak Faisal hari ini yang bertemakan visi dan program satuan sekolah. Saya kata itu diawali dengan perkenalan yang biasa, kalimat penutup dimunculkan, ada lengkap, kemudian semua pihak dilibatkan dan ya semua pihak ini aktif. Ini yang perlu saya apresiasi luar biasa, aktif semuanya. Kemudian bisa memberikan kesimpulan seperti itu dan kesimpulannya benar-benar lengkap. Visi sekolah juga dimunculkan, kemudian diselaraskan dengan hasil visi sebelumnya yang hasil diskusinya. Itu beruntung sekali. Lalu perilaku dan program guru yang mengacu kepada pencapaian visi juga dibahas dengan baik. Prakarsa perubahan juga melibatkan semua peserta diskusi sehingga menunjukkan prakarsa perubahan, di mana di sini saya catat bukan untuk saya komentari tapi untuk saya adopsi dan saya ambil yang baik-baik. Nah, dan yang penting juga karena ini 3 kali muncul di buku pendampingan bahwa untuk mengingatkan supaya PP mengingatkan semua diskusi itu tercatat dengan baik, dan ini saya lihat sudah tercatat semuanya. Walaupun titik saja bohong itu tercatat dengan baik. Nah, yang terakhir ini yang sering didalam beberapa TGP adalah kesimpulan terakhir dan juga sudah ada. Jadi ketika kita ke Surabaya dari Soto Babat, maka Pak Faisal adalah TGP yang hebat. Dan mohon maaf jika saya ada kekurangan. Mohon izin juga saya mengambil ilmu yang banyak dari Bapak Ibu sekalian. Kesan saya kepada Ibu, Bapak, seperti di SMP dan di 2 ini dalam diskusi ini ternyata Bapak dan Ibu memiliki keilmuan yang begitu hebat. Cocoknya ya instruktur lah Bapak Ibu. Keilmuannya begitu saya ingin jempol. Terima kasih share-nya kepada saya luar biasa. Alhamdulillah saya dapat kesempatan yang baik untuk berkumpul dengan Ibu, dapat berbagai pengalaman, program yang saya catat, dan juga saya adopsi untuk sekolah saya sendiri. Dan bisa saya share juga kepada yang lain. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan mohon support dukungannya kepada Pak Faisal. Pesan yang saya adalah bagaimanapun visi misi yang sudah visi dan prakarsa yang sudah kita dapatkan pada diskusi ini tidak akan bisa kita capai tanpa adanya gotong royong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.